HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda sedang membuka kanal YouTube HiTV Channel 3 Napi Orti. Semoga seluruh rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih nada-nada rudraksa untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan yang widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran berenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti saluran HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate sajiannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadetsa. Saya Diputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High School Hindu Schooling yang akan menemani Sindu siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Nah, minggu lalu kami telah mempelajari bersama tentang konsep Trikaya Parisuddha dan konsep Karmapala. Nah, kali ini kita refreshing sejenak bersama teman-teman yang ada di sini tentang permainan globe atau sering kita sebut dengan bola dunia. Nah, aturan mainnya kami akan melemparkan ini secara acak ke teman-teman di sekitar kami, siapapun yang menerima. Nanti yang mendapatkan globe ini tepat di jari tangan atau di jarinya bisa menyebutkan nama negara atau apa saja yang sesuai dengan pengetahuan dari wilayah tersebut. Misalnya nanti kita pas ada di Samudra Hindia. Adik-adik harus bisa menjelaskan apa itu Samudra Hindia, lokasinya di mana, atau apa saja pengetahuan sekitar Samudra Hindia. Mari kita mulai. Siap-siap semua? Kami akan melemparnya secara acak. Ya, Widi. Ada di Samudra Hindia. Samudra. Apa yang Widi tahu tentang Samudra Hindia? Samudra Hindia ini ada di sebelah selatan dari India, di mana India itu adalah ibu kotanya New Delhi. Ya, betul sekali. Lanjut, Widi melempar ke? Ya, Turakel. Ini ada di Filipina. Filipina? Ya, ini ada ibu kotanya di Manila. Ya. Lanjut. Ya, Dinda. Berikutnya adalah Indonesia. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Jakarta. Ya, benar sekali. Lanjut.
Ya, Putri. Pulau Bali Kak Mia. Wah, apa yang Putri tahu tentang Pulau Bali? Pulau Bali itu ibu kotanya Denpasar. Agama mayoritasnya Hindu dan hari raya agama itu ada Nyepi, Galungan, Kuningan dan lain-lain Kak Mia. Ya, benar sekali ya, teman-teman. Semuanya kita lanjut bermain lagi ya. Ayo, Kenta. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi High School Hindu Schooling. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam tayangan High School berikutnya. Tetap di rumah, tetap belajar, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. What? Wartam on the spot. Sebuah rekaman lensa dipetik langsung dari sumber berita. Karena itu Watch menampilkan orisinalitas, nuansa, dan suasana aslinya. Pemirsa Hai TV Channel 3, jumpa lagi dalam Watch Wartam on the spot. Kali ini saya berbangga karena tim Wartam dalam momen sangat langka mengiringi Dharma Adiaksa PHDI Pusat melakukan video syuting mendoakan keselamatan dan kerukunan umat Nusantara. 2 kali syuting, 2 momen berharga, sekali di Gria Ida sendiri dan berikutnya di Pura Jagatnata. Mari kita lihat dalam jelajah lensa tanpa kata menganyam mozaik budaya. Saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar nanas. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda berada, Nabi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia yang midi. Masih di kedai ngopi dalam acara ngobrol inspiratif ditemani Kopi Exco, Exploring, Searching, dan Coaching. Semacam diskusi ringan namun serasa serius. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Yoga Segara. Kita akan membicarakan langsung efek dari pandemi yang menjadi trending topik dibicarakan oleh masyarakat kita. Social distancing, physical distancing, dan hashtag di rumah saja. Apa dan bagaimana ya ketika dikonversikan dengan manusia Bali terkait dengan physical distancing itu, semua akan didiskusikan dan dijawab oleh Bapak Yoga Segara, kolumnis Wartam sebelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Dikerjakan tangan-tangan terampil penyatuan cipta karsa rasa dalam kemasan yang dibungkus nyanyian slokan jali, serat-serat sloka pegawat kita. Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Orgi, Pak Yoga Segara. Baik, terima kasih ya. Ya, kita langsung saja Pak, seperti yang sering dibicarakan dan menjadi trending topik saat ini, physical distancing, apa sebenarnya pengertiannya? Oke, sebenarnya istilah itu kan mengalami perubahan dari sebelumnya social distancing. Tapi kemudian WHO sebagai badan otoritas dunia yang menangani ini meratifikasi. Jadi mengubah frase social distancing menjadi physical distancing. Maksudnya adalah ketika WHO menginstruksikan orang itu harus ada di rumah, tidak mungkin dilakukan apa yang disebut dengan social distancing. Karena itu berubah menjadi physical distancing. Artinya kita harus menjaga jarak secara fisik dengan orang lain. Bahkan sebenarnya
di dalam rumah pun kita harus melakukan itu. Ini semua kan karena karakter dari virus ini berkembang, tidak memungkinkan orang untuk berkerumun atau ada dalam kerumunan secara berkelompok, gitu kan? Karena potensi untuk berkembangnya virus ini menjadi lebih besar, gitu. Sehingga kita harus memutusnya dengan cara physical distancing. Gitu. Pak Yoga, kalau berbicara tentang physical distancing kembali, bagaimana pengaturan jarak ini diterapkan oleh masyarakat Bali yang notabene susah untuk berjaga jarak? Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat lucu, gitu kan? Kenapa? Karena saya sudah sering katakan di beberapa segmen, gitu ya, bahwa salah satu karakteristik orang Bali itu adalah kolektif, hidup bersama-sama secara komunal. Jadi ada alasan mengapa mereka harus hidup bersama-sama seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba ini harus dibuat jarak, maka ada semacam keterkejutan. Nah, sebenarnya bukan masalah kita harus menjaga jarak atau physical distancingnya itu, tetapi ketika ini berlangsung tiba-tiba, sosialisasi tidak ada, itu yang mungkin masyarakat mengalami kendala. Tetapi kemudian kita banyak belajar bahwa kita tidak bisa melakukan komunikasi atau sosialisasi, interaksi dengan jarak yang dekat, ya, orang ayah dan sebagainya. Tetapi pelajarannya adalah itu bisa didekatkan oleh teknologi sekarang, gitu kan. Jadi sifat teknologi itu kan mendekatkan yang jauh, gitu kan, mempermudah yang sulit di masa lalu. Dan kita akhirnya terbiasa dengan berbagai macam platform, berbagai macam aplikasi yang dulunya kita abaikan. Dan ini sebuah keniscayaan yang harus kita terima, bahwa kita harus mengalami dalam satu masa, ya, peristiwa seperti ini. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Yoga. Ya. Kemudian sebagai closing statement, pemirsa HiTV Channel 3 juga ingin disegarkan kembali. Ya. Pesan apa yang dibawa dari physical distancing ini, Pak? Ya, tentu secara aturan, ya ini memang harus dilakukan. Ya, hampir semua negara di dunia, kebudayaan mana saja itu melakukannya, gitu kan. Tetapi kemudian pelajaran pentingnya adalah kita tidak serta-merta sekarang mengandalkan fisik, gitu kan. Hari ini kita sudah mulai menggunakan potensi-potensi lain. Kita bisa multitask sekarang ini, gitu kan. Tidak lagi membutuhkan piranti lain, karena manusia sesungguhnya diberikan kemampuan untuk bisa melakukannya sendiri, gitu kan. Kalau di masa lalu sesuatu yang bisa kita lakukan harusnya, tapi kita masih minta tolong kepada orang lain. Nah, sekarang kita belajar untuk memanage diri sendiri, itu ya. Ini yang menarik. Dan akan ada yang disebut dengan hidup dengan gaya baru, gitu ya. Dan menjadi sesuatu yang normal akhirnya kalau kita nanti menjaga jarak, menggunakan masker, tidak salaman, gitu ya. Itu sebuah era baru di mana sesuatu yang dulu dianggap aneh menjadi normal, sesuatu yang bisa diterima pada akhirnya. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yoga, paparan yang sangat kopi esko ini. Pemirsa HiTV Channel 3, demikianlah acara Ngopi Ngobrol Inspiratif, semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Yoga Segara pamit undur diri, salam damai Channel 3. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy.
This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah. Strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindudharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya, Alit Aryawati untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda sedang membuka gawai, Napi Orti, dumugi semua rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif bedah kolom majalah Wartam. Kali ini saya ditemani oleh Pak Iman Dayo, seorang kolumnis Wartam yang akan mendiskusikan dan membahas tentang tulisannya di majalah Wartam edisi 62 dengan tema Wabah di Mata Hindu. Nah, kalau kita buka demi halamannya, di dalamnya sekitar halaman 38, kita akan menemukan tulisannya Pak Nyoman Dayo tentang Merbu Bumi. Apa, bagaimana, dan seperti apa penjelasannya? Mari kita simak setelah yang satu ini. Ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Show, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Ya, Napi Orti, Pak Dayo. Ya, astung karim ya. Ya, kita langsung ke pertanyaan Pak Dayo. Merbu bumi. Sebenarnya apa sih arti dari merbu bumi itu, Pak? Ya, kalau merbu bumi dilihat dari arti kata kan ada dua, merbu dan bumi. Merbu itu membersihkan, menyucikan. Kemudian bumi ini semesta. Dalam konteks Hindu ya, bumi itu kan Buana Agung dan Buana Alit. Kita bersihkan Buana Agung dan Buana Alit. Dalam hal ini yang dibersihkan itu yang bersifat ragawi, yang bersifat material di dalam diri, yang disebut dengan Panca Maha Bhuta. Itu yang perlu kita sucikan dan bersihkan dengan cara merbu. Merbu ini ada ritualnya, ada upacara-upacara sarana yang dipakai untuk merbu. Misalkan di Hindu ada prayascita, kemudian ada pesucian. Itu adalah sarana-sarana upacara untuk menyucikan. Itu ya. Pak Dayo, begitu banyak upacara yagna yang ada di Bali. Misalkan kita ambil dari budayanya, jenis tingkatan caru bermacam-macam. Nah, untuk upacara merbu bumi ini posisinya di mana dan kenapa penting untuk dilakukan, Pak? Iya, merbu bumi kalau melihat tingkatan upacara, kalau mengacu kepada Besakeh itu kan ada upacara Pancabalikrama, Eka Dasarudra, kemudian merbu bumi. Merbu bumi itu setiap 1000 tahun sekali. Kemudian dalam konteks ini ada upacara mecaru, kemudian segehan, kemudian mencengkelut. Secara esensi merbu bumi itu adalah penyucian alam semesta ini. Itu intinya. Kemudian kenapa perlu merbu bumi? Karena memang ada yang letah. Misalkan sekarang ada COVID-19, kemudian ada sasar, merana, kena gering di dalam tek-tek Ruga Senggara Bumi. Kita melakukan upacara-upacara merbu bumi secara lebih universal. Merbu bumi itu menyucikan Buana Agung dan Buana Alit ini.
Dan terakhir Pak Mandayo, bagaimana bentuk atau jenis ritual yang dilakukan upacara merebut bumi ini agar semakin dirasakan manfaatnya oleh umat Hindu khususnya yang ada di Bali dan seluruh Nusantara, Pak? Ya, benar Mia. Ini terkait juga dengan COVID-19 sekarang ini, terkait dengan merebut bumi. Agar umat melaksanakan upacara merebut bumi ini, kemudian di dalam Mandawa Dharma Sastra disebutkan Abir Gatrani Sudayanti, bahwa tubuh ini dibersihkan dengan air. Dikaitkan dengan situasi sekarang, ada edaran-edaran dari negara, dalam hal ini Dharma negara, membersihkan tangan dengan air, kemudian cuci tangan juga dengan air, sabun. Itu adalah di dalam teks juga sudah dijelaskan, tapi kontekstual dalam hal ini negara sudah menyebutkan hal seperti itu melalui himbauan-himbauan. Kemudian Manah Satyana Sudayanti, bahwa pikiran ini dibersihkan dengan kejujuran. Untuk menangani pandemi, untuk menangani virus, kejujuran itu penting. Dalam hal ini ada social distancing, kemudian physical, kemudian ada hashtag di rumah saja. Itu semua adalah bermula dari pikiran kejujuran kita. Kemudian ada tes rapid, kemudian swab, itu adalah kejujuran kita. Kejujuran kita untuk memeriksakan diri. Nah, itu di dalam Mandawa Dharma Sastra. Widya Tapa Buta Atman, bahwa Atman ini dibersihkan dengan laku-laku tapa, dengan mengendalikan diri. Nah, inilah cara kita apabila kita terkena wabah, pandemi, cara-cara merebut bumi, mengendalikan diri, tidak keluar rumah, tidak berkeliaran. Itu semuanya adalah cara-cara yang terdapat dalam agama Hindu. Kemudian secara kontekstual juga negara sudah mengatur hal seperti itu, ya. Terima kasih penjelasannya Pak Mandayo, hangat sekali, sangat segelas kopi esko ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan ngopi, ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Warta memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Untuk lebih jelasnya, pemirsa HiTV Channel 3 dapat membeli atau berlangganan majalah Warta dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Salam damai Channel 3, sampai jumpa di tayangan ngopi berikutnya. Keep distancing sebuah keniscayaan. Itulah anjuran untuk kesehatan, memakai masker dan tetap jaga jarak. Tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Diah Parisya dari Rumah Hindu Dharma untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada.
dengan setangkai daun, sekuntum bunga dan sebiji buah yang dibungkus dengan air ketulusan. Itulah niatnya utama Arjuna. Siapapun yang datang padaku dengan daun bunga dan buah yang dibungkus air ketulusan adalah niatnya utama. Siapapun yang datang padaku dengan daun bunga dan buah yang dibungkus air ketulusan adalah niatnya utama. Lantunan nyanyian surgawi penggalan Astadasa Yoga Karmajali menjadi sajian pamungkas kebersamaan kita. Semoga napas dan penggalan lirik Astadasa Yoga Karmajali yang baru saja Anda nikmati menginspirasi kita dan membangun optimisme dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh hati umat Hindu Dharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap united. Tetap jaga jarak namun hati tetap dalam satu keyakinan yang sama. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk tetap menyalakan lentera Hindu Dharma agar terus menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later. Happiness Day. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.